Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membahas tentang drama Snowdrop. Aku yakin banyak banget dari polo-polo yang udah tahu tentang drama ini karena Jisoo dari Blackpink juga ikut berperan dalam drama kali ini. Kenapa sebenarnya drama Seolkonga ini begitu rame? Snowdrop ini begitu rame bahkan sebelum tayang. Pertama, memang ada Blackpink Jisoo. Yang kedua, ini drama dibuat oleh dua orang yang terkenal banget, yaitu produser dan juga writer dari drama Sky Castle. Kalau yang pernah nonton Sky Castle bakal tahu betapa bagusnya Sky Castle. Ya pokoknya dua orang hebat ini berkumpul lagi gitu ya untuk drama ini. Ini drama belum dirilis tapi udah rame. Kenapa bisa kayak gitu? Langsung tak jelaskan. Oke, bagaimana awal mulanya Mas Hanso? Ini berawal mula dari sinopsis drama ini. Ini drama dibuat oleh stasiun TV yang bernama JTBC. Oke, JTBC. Sinopsisnya ini yang bikin banyak orang marah. Bahkan ini juga masuk ke petisi kepresidenan Korea. Ini udah mencapai sekitar 180.000 orang. Banyak banget. Kalau udah nyampe 200.000, biasanya akan dijawab dari Istana Kepresidenan. Apa sih yang bikin masalah dari sinopsisnya? Ini udah tak Indonesia kan, tak bacakan ya. Nah, tapi biar lebih mudah pemahamannya, di sini ada 3 karakter yang bakal tak jelaskan. Yang lainnya nggak terlalu penting dalam video kali ini, jadi 3 orang ini aja yang perlu tahu. Pertama, Jonghae. Ini di dalam drama bernama Suho. Yang kedua, Jisoo dari Blackpink di dalam drama ini akan dinamakan Youngcho. Yang ketiga, Jang Seungjo. Dia juga berperan penting sebagai salah satu, kita bilangnya polisi aja, oke? Nah, 3 orang ini penting. Sinopsisnya dalam bahasa Indonesia kayak gini. Coba polo-polo cari masalahnya di mana, oke? Seorang mahasiswa universitas ternama yang bernama Suho yang terluka-luka diselamatkan oleh mahasiswi bernama Youngcho. Karena mengira Suho sebagai bagian dari mahasiswa yang ikutan demo alias gerakan demokrasi, padahal sebenarnya Suho merupakan mata-mata atau spy yang bersenjata dan terlatih. Nah, kalau polo-polo mendengar ini mungkin mikir, loh mas itu kan ya cerita drama biasa, apa masalahnya? Mungkin banyak polo-polo mikir kayak gitu. Nah, ini yang bikin kenapa perlu tak jelaskan. Ini sebenarnya ada hubungannya sama sejarah Korea, oke? Di Korea ada yang namanya Minjuhwa Undong. Ini yang disebut gerakan demokrasi atau gerakan demokratisasi, ya pokoknya gerakan untuk mendemokrasikan negara. Nah, maksudnya gimana? Jadi dulu di Korea pada tahun 1980-an itu pernah terjadi masa-masa diktator. Jadi satu presiden itu terus gitu. Dan mahasiswa dan mahasiswi yang belajar dan juga sudah menampung banyak ilmu mulai menyadari bahwa ideologi negara Korea ini kurang baik. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk demo dengan cara yang baik, ya protes gitu. Karena ideologi yang mereka dapat dari yang mereka pelajari, negara ini sekarang tidak sehat. Paham? Kenapa kok yang demo mahasiswa bukan orang-orang tua? Karena pada waktu itu yang belajar, yang menjunjung tinggi ilmu, ini anak-anak mahasiswa dan mahasiswi. Pertamanya banyak orang nggak tahu, loh ngapain mahasiswa-mahasiswi seharusnya belajar kok malah demo. Dan karena ini sedikit membahayakan posisi orang-orang yang duduk di jabatan tinggi. Karena mereka udah menjabat lama nyaman. Tiba-tiba ada mahasiswa-mahasiswi yang komplain dan mereka minta perubahan. Sehingga mereka nggak nyaman ya toh. Nah akhirnya bagian dari pemerintah menyuruh salah satu departemen pemerintah yang bernama Angibu. Angibu ini dalam bahasa Korea artinya Anjeongiwaekbu, artinya Departemen Perencanaan Keamanan. Nah, jadi pemerintah menyuruh orang-orang ini untuk menyelesaikan masalah ini. Caranya gimana? Bukan didatangi diajak bicara, bukan dimediasi, tapi mereka datang dan bilang, ini mahasiswa-mahasiswi kamu ini pasti ideologi komunis semua. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang mau mendemokrasikan negara ini lebih baik, dibilang kalau mereka ini ideologinya komunis, dibilang kamu ini pasti mendapatkan ideologi ini dari Korea Utara, kamu ini orang komunis, digitukan. Dan akhirnya mahasiswa-mahasiswi yang tidak bersalah itu disiksa oleh yang namanya Angibu ini, Departemen Perencanaan Keamanan. Mungkin polo-polo agak susah memahaminya. Ini situasinya bisa dibilang mirip dengan kondisi Myanmar sekarang. Orang-orang yang tidak bersalah ditembaki dan diserang. Nah, kenapa orang-orangnya protes? Karena mereka tidak setuju dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin kalau sama Indonesia yang paling mirip terakhir kemarin Omnibus Law, tapi bayangkan banyak korban yang meninggal ataupun yang cedera dan mungkin ada yang disiksa. Kayak gitu, mirip sama Omnibus. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang bergerak melawan keputusan pemerintah ataupun pejabat-pejabat di negara.
Untuk yang ingin tahu lebih jelas, tak sarankan untuk nonton film yang berjudul Taxi Unjonsa atau Byonoin. Di situ bagus banget, penjelasannya mantap banget. Ya, yang mau nonton habis nonton video ini, oke? Jadi bisa dibilang mahasiswa-mahasiswi yang pada waktu itu merupakan pahlawan negara yang berusaha keras untuk negara malah dinamakan komunis oleh bagian dari pemerintahan dan disiksa. Jadi pahlawan ini malah disiksa kayak gitu. Nah, sedangkan sinopsis yang tadi, Suho itu dia cedera dan dikira oleh Yongjo dia ini ikutan gerakan demokrasi, yaitu ikutan demo gitu. Padahal Suho ini adalah mata-mata bersenjata yang juga sudah terlatih. Nah, artinya apa? Ini dianggap menjelekkan nama baik mahasiswa yang bergerak ikutan gerakan demokrasi ini. Karena waktu itu benar-benar mahasiswa-mahasiswa ini menjunjung tinggi nilai demokrasi, tapi dibilang atau dinamakan komunis dan disiksa. Tapi kalau dramanya kayak gini, ini menggambarkan kayak seolah-olah memang ada yang komunis di antara mahasiswa-mahasiswi itu. Nah, itu masalah pertama dari storyline. Masalah kedua, tadi aku sempat bilang ada Jong Hae-in, ada Jisoo sama Jang Seung-jo. Nah, Jang Seung-jo ini perannya dia sebagai salah satu bagian dari karyawan Angibu, yaitu Anjeon Gyebu alias Departemen Perencanaan Keamanan. Nah, kenapa masalahnya kayak gitu? Kalau misalnya orang ganteng gini biasanya ditaruh situ, dan juga dari sinopsisnya dia itu tertulis seperti orang yang baik. Nah, takutnya departemen pemerintah yang waktu itu sebenarnya jelek itu malah diindahkan seolah-olah mereka tidak terlalu jahat, alias mengubah sejarah atau menuliskan sesuatu tidak sesuai dengan nyatanya. Emang segitu parahnya Mas Hanson? Yang namanya Angibu ini karena saking jeleknya image-nya itu, saking warga Korea itu udah kehilangan kepercayaan, mereka ini departemennya ganti nama. Misalnya KPK gitu ya. Namanya akhirnya diganti menjadi yang baru menjadi KKP kayak gitu. Karena saking jelek namanya, kayak diri branding. Oke, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ini bukan di Jisoo-nya, tapi di karakter yang dimainkan ataupun diperankan oleh Jisoo. Tadi aku bilang Jisoo, nama karakternya apa? Yongcho. Nah, sebenarnya di kejadian gerakan demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi dulu, ada beneran salah satu mahasiswi yang sekarang itu masih sakit dan masih hidup di Korea. Beliau bernama John Yong-cho dan nama suaminya Jong Bun-hwa. Sedangkan suaminya ini juga meninggal akibat disiksa oleh Departemen Perencanaan Keamanan. Saking disiksanya meninggal karena kekurangan nutrisi. Jadi yang ditakutkan oleh warga Korea adalah ini berbeda dengan apa yang terjadi. Apalagi kali ini dimainkan oleh Blackpink Jisoo, yang artinya fans-fans di luar negeri bakal menonton drama ini kemungkinan besar. Nah, tapi kalau sejarahnya kayak gini, jadi sejarah aslinya mahasiswa-mahasiswi itu baik, tapi ada drama yang kayak gini. Nanti orang luar negeri ketika mereka mendengar cerita kejadian sejarah ini, mereka bakal ngira, loh bukannya di salah satu mahasiswa itu ada mata-mata ya? Bukannya waktu itu yang ini Departemen Perencanaan Keamanan nggak terlalu jahat ya. Takutnya ada image yang salah tentang itu. Habis gitu, JTBC akhirnya membuat pernyataan bilang bahwa itu cuma sinopsis dan itu banyak yang disalahpahami, tidak seperti yang dikirakan orang-orang. Banyak yang bilang gitu. Cuman ini penonton udah jauh lebih mendahului daripada pernyataan ini. Kayak apa? Pertama, udah dipetisi, udah nyampe 180.000 seperti yang udah aku sampaikan. Kedua, sponsor dari drama ini juga diserang. Orang-orang tidak mau beli produknya. Akhirnya, perusahaan yang nyponsori drama ini pun gak jadi. Mereka angkat tangan. Biar polo-polo langsung majleb ya. Ini benar-benar biar polo-polo majleb. Proklamasi Republik Indonesia itu dulu bukan dituliskan oleh orang Indonesia, tapi dituliskan orang dari negara sebelah. Misalkan Thailand atau Malaysia, dan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, itu cuma membacakan. Itu kayak dibuat kayak gitu. Makanya cukup sensitif. Nah, masalahnya ini drama kan memang belum dimainkan, tapi udah rame. Dan kita itu jujur masih belum lihat dramanya kan, tapi udah diserang kayak gini. Sehingga juga mulai muncul perdebatan kayak gini. Ini harus dipandang sebagai kesalahan dalam mengekspresikan sejarah, atau harus dilihat sebagai menyerang kebebasan dalam berkarya. Soalnya ada juga yang memandang, loh JTBC kan mau bikin drama, masa mereka mau bikin drama ngarang nggak boleh sih? Ada juga yang melihat seperti itu. Tapi ada juga pandangan yang melihat bahwa ini meskipun drama, tapi nggak boleh
menjelekkan nama baik mahasiswa-mahasiswi yang sudah membuat negara ini seperti ini dan berdiri hingga saat ini. Kayak gitu. Wah, kayaknya aku cerita kali ini benar-benar semangat banget dan semuanya tak ceritakan dengan cepat kayaknya. Dan memang JTBC juga bilang, ini nggak ada hubungannya sama gerakan demokrasi yang terjadi pada tahun 1980-an. Tapi orang-orang juga menemukan foto-foto yang terlihat ini ada hubungannya. Hanya saja JTBC kayak memutar-mutar. Dan JTBC bilangnya ini adalah black comedy gitu. Cuman pandangan tentang ini tetap kurang baik. Oke, Polo-Polo, apakah Polo-Polo jadi jelas tentang video ini? Kalau Polo-Polo terbantu, aku ikut seneng karena aku sebenarnya udah rekaman ini berulang kali. Dan kayaknya video kali ini menjadi video yang penjelasannya paling nyaman, paling enggak. Soalnya di video-video sebelumnya, setelah tak dengarkan kayaknya masih susah dipahami. Jadi semoga terbantu. Makasih udah nonton video kali ini. Dan kalau misalnya ada tema lain yang pengen aku bahas, Polo-Polo boleh tuliskan di komen atau DM aku di Instagram. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.